otomotif. Baik, di sini di video kali ini kita akan membahas tentang power steering, yaitu hydraulic power steering. Di mana di sini sudah ada simulator dari hydraulic power steering. Di mana di sini teman-teman bisa lihat. Baik, di sini kita akan membahas tentang apa fungsi dari hydraulic power steering, apa saja komponen-komponennya, dan menganalisis kerusakan serta melakukan pembongkaran, pemasangan, dan penguji cobaan. Baik, di sini fungsinya untuk hydraulic power steering, di mana pada sistem kemudi memberikan kemudahan pada pengemudi, yaitu keringanan saat melakukan kemudi, di mana steering yang dilakukan atau yang diarahkan pengemudi akan terasa ringan menggunakan hydraulic power steering, di mana hydraulic power steering ini bekerja pada saat mesin kendaraan hidup, di mana memanfaatkan dari kerja mesin atau putaran mesin dari crankshaft yang akan diteruskan kepada drive pada valve ini, yang diteruskan kepada fan pump, di mana disitulah kerja dari hydraulic power steering. Dan untuk cara kerja umumnya, di mana di saat pengemudi mengarahkan setir atau steeringnya baik ke kiri atau ke kanan, maka terjadi gaya yang atau tekanan yang berada di pada pinion gear ini, yang dimana memanfaatkan cairan fluida yang berada di reservoir tank ini, yang ada cairan fluidanya, yang nanti di sini ada beberapa valve atau katup kontrol dan valve kontrol yang akan memberikan tekanan kepada cairan fluida yang diteruskan nanti kepada power steering housing di sini. Dan di sini juga ada komponennya nanti berupa piston yang itu akan menggerakkan rek ke kiri dan ke kanan, yang memberikan tekanan yang lebih halus atau lebih ringan. Dan di sini adalah bentuk komponennya, dan di sini ada selang fluida atau fluida line. Di sini ada yang dari fan pump menuju kepada power steering gear housing, dan ada juga dari power steering pinion gear housing ke pada bagian silinder dari piston di sini. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kerusakan. Apa saja yang terjadi kerusakan atau masalah yang sering terjadi pada hydraulic power steering. Biasanya masalah yang sering terjadi itu yaitu kebocoran pada sistem, di mana baik itu sistem pipanya atau selangnya, atau kebocoran pada seal oilnya, atau kekeringan dari cairan fluidanya. Maka jika terjadi kekeringan dari cairan fluidanya, maka akan berpengaruh kepada komponen-komponen sensitif seperti fan pumpnya, terus juga pada bagian pistonnya gitu. Jadi nanti ada terjadi kebocoran pada sealnya, cuman jarang terjadi jika kita melakukan perawatan pengisian cairan fluida secara berkala sesuai spesifikasi dari standar yang telah diberikan. Mungkin itu saja. Dan untuk bagian lainnya, bagian selangnya itu terjadi kebocoran atau keretakan pada bagian selang, sehingga kinerja dari tekanan pada hydraulic steering berkurang dan tidak berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja. Kita lanjut kepada proses pembongkaran dan pengenalan komponen-komponen lainnya.
setelah kita melakukan proses pembongkaran, dan di sini komponen sudah kita letakkan di atas meja kerja. Dimana di sini teman-teman bisa lihat beberapa komponen yang telah kita buka juga dari komponen lainnya. Baik, di sini yang pertama kita lihat di sini ada pump atau pompa yang juga dilengkapi dengan reservoir tank tempat tidak. Dan di sini ada namanya dengan fan pump yang dimana di sini akan memberikan gaya atau putaran yang berada dari crankshaft atau putaran mesin yang dihubungkan melalui feeder. Jadi terhubung melalui fan pump ini yang dihubungkan kepada putaran mesin. Dan di sini ada reservoir tank di mana di sini tempat diletakkan cairan fluida atau minyak dari hidrolik power steering. Dan di sini juga ada yang namanya power steering housing yang di sininya bagian sininya namanya gear housing yang nanti di sini ada namanya adalah pinion gear yang terletak pada bagian gear housing. Dan di dalam power steering housing atau rack housing ini terdapat rack dan juga piston dari silinder hidrolik power steering, di mana ini terletaknya berada di bagian dalam. Dan di sini ada rack steering menginformasikan kepada power steering housing, dimana nanti di sini pergerakannya akan dilakukan oleh pinion gear. Sama-sama. Karena belum kita kunci, maka di sini akan ada nanti pergerakan yang dimana nanti dihubungkan melalui namanya steering shaft. Steering shaft ini terhubung kepada steering. Nanti maka steering shaft ini akan terhubung kepada steering gear. Dimana setelah bekerjanya nanti perintah dari dari steering gear melalui fluida line ini atau selang fluida, dimana di sini selang yang terbuat dari baja ini akan terhubung dari power steering housing kepada gear housing. Dan untuk yang selang yang agak besar ini yaitu fluida line, dimana ini akan menghubungkan dari steering housing kepada pompa. Baik, itulah bentuk dari kerja fluidanya. Saya lupa satu lagi. Di sini juga ada piston. Piston hidrolik di sini yang juga ada dilengkapi dengan seal. Jadi disinilah pergerakan nanti yang diberikan kepada rack yang berada pada pinion gear. Dan di sini ada seal, dan pada gear ini juga ada seal. Nah, dimana di sini juga ada terjadi kerusakan, cuman minim sekali atau jarang sekali. Terus yang berkaitan dengan rack ini akan terhubung juga dengan tie rod, dimana di sini ada tie rod yang terhubung kepada rack steering pada ini. Dan di sini ada bagian penghubung joinnya, dimana dilindungi dengan bolt tie rod. Dan di sini adalah tie rod end yang terhubung kepada ball joint. Ball joint ini yang akan terhubung kepada knuckle arm pada roda, yang akan nanti meneruskan gerakan kepada roda.
Ini dilengkapi kiri dan kanan pada bagian kemudi. Dan satu lagi pada bagian apa ini? Bagian gear housing ini terdapat juga beberapa komponen piston lainnya. Ini yang juga dilengkapi dengan spring dan juga beberapa komponen SPI lainnya. Kita akan lanjut proses perakitan atau pemasangan kembali komponen-komponen yang berada pada hidrolik power steering. Baik, kita akan melakukannya bagian depan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada simulator hidrolik power steering, yang kita akan memasang pompa dan juga sambungan atau steering shaft yang terhubung kepada steering. Baik, kita akan melakukan pemasangan pompa ya terlebih dahulu. Enggak, aku udah ya. Lari cuma. Cepat. Kau lanjut videonya. Bisa tuh kedua nih, punya ini. Tuh. Ini cuci dulu ya. Nah, dulu. Nah, yang full
Hah? Piringan di luar nih. Beres. Baiklah untuk proses pembongkaran pemasangan dan pengenalan serta analisis kerusakan dari hidrolik sistem ini. Baik, ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a